Perkenalkan, nama saya Sri Adekayanti. Di sini saya akan membahas tentang kasus kesejahteraan masyarakat yang semakin rendah. Secara ekonomi, Indonesia masuk dalam 16 terbesar di dunia karena Indonesia memang kaya dan memiliki wilayah yang luas dengan jumlah penduduk nomor 4 terbanyak di dunia. Rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk negara di mana ditunjukkan dengan fakta bahwa jumlah penduduk miskin masih terbilang tinggi. Di mana kondisi yang demikian, bangsa Indonesia menghadapi sejumlah masalah mendasar berupa berbagai kesenjangan sosial dan ekonomi, serta kesenjangan antar daerah dan antar kawasan dan infrastruktur yang tidak merata. Dimulai sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang, Indonesia tengah dihadapi musibah yaitu pandemi COVID-19, di mana pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampak pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9%. Pada ekonomi, pandemi ini mengakibatkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik yang tidak menutup kemungkinan untuk menurunkan kesejahteraan masyarakat. Dampak tersebut diakibatkan adanya pembatasan-pembatasan pergerakan masyarakat guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Konsekuensi tersebut dirasakan oleh masyarakat yang bekerja dan juga pengusaha yang berkurang pendapatannya. Selain itu, dampak dari COVID-19 ini juga terlihat terhadap kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sosial bermasyarakat di desa maupun di perkotaan. Hal tersebut dikarenakan adanya pembatasan sosial dan juga pembatasan kegiatan sosial dalam bermasyarakat. Bahkan kegiatan ibadah pun dibatasi, sehingga kehidupan bermasyarakat cenderung berkurang dan ditambah lagi adanya penutupan akses ke jalan tertentu, sehingga banyak mengakibatkan konflik-konflik internal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan semakin rendah atau menurunnya kesejahteraan masyarakat, yaitu antara lain tingginya tingkat inflasi, terutama pada kelompok makanan. Angka inflasi untuk kelompok bahan makanan bisa menjadi gambaran bahwa terjadinya kenaikan harga-harga bahan makanan. Hal tersebut membuat tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami penurunan. Kemudian, penurunan kesejahteraan juga disebabkan karena gagalnya kebijakan dan program pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat akibat ditundanya atau dihilangkannya program sosial seperti beras untuk masyarakat kurang mampu atau sering disebut dengan beras raskin, dan bantuan uang tunai langsung atau BLT. Kemudian lemahnya langkah pemerintah dalam mengatasi dampak dari kenaikan harga BBM dan dilepasnya harga BBM, gas dan listrik ke dalam mekanisme pasar juga menjadi indikator yang membuat kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan. Adapun solusi yang saya berikan agar kesejahteraan masyarakat bisa meningkat kembali yaitu di mana dengan menindak tegas pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau yang melakukan tindak korupsi terhadap dana-dana atau bantuan yang telah diberikan. Kemudian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal materi, di mana dapat membuat pasar internal desa dan membuat akses ke pasar tradisional sekitar, sehingga masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan nelayan dapat menjual hasil panennya ke pasar. Selain itu juga dapat memanfaatkan dana desa untuk mengajak masyarakat desa mengerjakan suatu proyek pembangunan yang didanai oleh dana desa, sehingga dapat membuka sedikitnya lapangan pekerjaan untuk meningkatkan hasil pendapatan masyarakat kecil. Dan untuk menghidupkan kembali kehidupan sosial kemasyarakatan, disarankan untuk mengadakan beberapa acara ibadah dan sosial lainnya, mengingat saat ini pembatasan sosial sudah mulai dilonggarkan, tidak seperti pada masa awal pandemi COVID-19. Sekian kasus yang saya bahas. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.